Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matradi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Ekonomi Pembangunan, NPM 2022020068. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sebab-sebab mandi, tata cara mandi, dan cara memandikan jenazah. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu saya dengan cara subscribe dan like channel ini supaya channel ini berkembang dengan baik ke depannya. Oke, langsung saja ke inti videonya. Baik, yang pertama, sebab-sebab mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi wajib. Ada 7 penyebab mandi wajib bagi pria dan wanita. Penyebab mandi wajib yang dimaksud adalah bersetubuh, keluar air mani, keluar darah haid, mengalami nifas setelah melahirkan, mengalami mimpi basah, menjadi mualaf, dan menjadi jenazah. Satu, menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut dan basahi dengan air sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya, orang itu kan meninggal terbuka. Rasulullah mengatakan, "Idza qubidur ruh tabi'ul basar." Orang udah cabut nyawanya, diikuti matanya, cabut dari kepala, akan begini. Dan mulutnya terbuka, maka langsung segera katukan. Beberapa saat, jangan langsung lepas, sampai dia diam. Maka kadang-kadang kita sampai temukan sampai diikat loh, karena nggak ditutup waktu meninggal. Terbuka itu akan diikat itu. Ya, terlambat, langsung jadi langsung diikat katukan sebelah. Nah, setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh gini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Jenazah itu lagi tidak harus didekapkan, kalau didekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunnahnya sedekap, nggak ada. Sunnah sedekap orang sholat saja, sunnah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau disedekapkan nanti kebutuhan kafan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini nggak. Begini aja. Menutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakainya di tempat ruang begini. Perhatiannya tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas, dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan hidup. Dengan cara bagaimana? Ini satu orang Ustadz pegang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini, Ustadz pegang ini. Nah, satu melepas pakaiannya ya.
Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang enggak, jadi lepas pakaiannya sama lepas semuanya, ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku, pakai gunting. Gunting gini, gunting sampai gini. Celana pakai sampai pegang, tinggal lepas. Lepas semuanya, baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini pak, tutupnya ini. Nah, tutupnya kalau bisa seperti ini, yang tebal seperti handuk ini, dan 2. Cuman yang satu jangan tutup, kan satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus, ini kan ada ininya kan. Nah, Mbak, jangan kalau bisa semisal mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Kenapa? Kalau nggak begini nanti kotorannya kemana-mana. Kalau ini kotorannya bisa turun sini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual nih, udah banyak jual nih. Paling bagus ini, gini jual. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3. 1 mengambil air. Nah airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian 1 ember kecil begini, air yang tercampur dengan kapur barus. Kecil saja. Jadi yang besar ini dengan daun bidara, ini. Nah sunahnya nanti untuk memandikan itu ganjil. 1, 3, 5, 7 atau lebih itu usaha ganjil. Karena Rasul pernah sama itu iksilniha bima in wasidrin talatan au khamsan au saban aktar mendalik. Kata Rasul, mandikan putriku dengan 3 gayung, 5 gayung atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah, yang itu kan ini sudah terlepas ya bajunya ya. Maka 2 orang tetap megangnya, 2 orang megangnya. Satu sini satu ada, ini satu belakang. Ini Ustadz pegang ini, nah 1 situ. Nah, gitu. Nah 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenayah yang mandikan saja. Ini nggak melihat yang megang ini. Yang 1 siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini, ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaatnya. Jadi orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Ya. Orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Maka upayakan di samping pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi itu menghindari. Jadi untuk menghindari penyakit tadi sekali lagi, pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung. Kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini. Ini. Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah sama, nah kalau bisa bahkan pakai kacamata yang semua yang terlibat di sini. Oh iya, ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh, apakah itu penyakit enggak ada. Tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, ya samping ini. 1 kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya, tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti kacamata yang renang itu, yang begitu yang begini. Sebab apa? Cipratan kan bisa aja tuh masuk mata segala macam. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah begitu. Ini kemudian setelah itu setelah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan yang seperti ini. Nanti caranya makainya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada waslap ya, waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek.
Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tamek nggak bisa, tamek. Nah kemudian setelah itu gini, setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai wasrap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenayah. Apa kata jenayah itu ya kita ambil ya jenayah mulai dari matanya, mungkin kotoran matanya sampai kotoran nanti sampai. Nah ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak dudukkan begini, dudukkan begini untuk ditekan dikit-dikit agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Kalau diinfus lama nggak keluar kotoran. Nah, kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai wasrap ini, pakai dibersihkan tuburnya. Saya berikan kita akan bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya kapas. Gini rapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti, keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi, keluar. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, kalau itu plester aja nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti udah bersih kan kotoran, udah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Jangan basah. Wajahnya. Kemudian yang kanan, caman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. Satu kali cukup. Iya, digerujuk aja, digosok dengan digosok dengan. Setelah itu dan wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung nih, ya satu, ini satu, kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, bawah, belakang, samping kan, samping, kemudian dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri, sama, disiram lagi, disabun lagi. Setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang semua bersih. Ini tadi tertutup loh ya. Tutup ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain enggak, kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan. Dihandukkan. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini dianggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan? Diambil. Basah, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, sudah selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan.